Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ina Sentiadian Pramesti, mahasiswa Prodi BK Unika Atmajaya, angkatan tahun 2017. Nah, teman-teman, siapa sih di antara teman-teman yang masih bingung tentang apa sih bakat itu? Terus jenis-jenis bakat itu ada apa aja sih? Dan bakat kamu itu apa? Terus gimana sih cara ngembangin bakat yang kamu miliki? Nah, pas banget nih. Hari ini kita akan membahas tentang aku dan bakatku. Jadi, kita akan berproses bersama untuk menemukan bakat yang kita miliki. Tujuan kegiatan kita hari ini yang pertama, teman-teman mampu mengidentifikasi bakat yang teman-teman miliki. Yang kedua, teman-teman mampu mengidentifikasi tingkat keyakinan diri teman-teman terhadap bakat yang kalian miliki. Dan yang ketiga, teman-teman mampu menetapkan langkah-langkah untuk mengembangkan bakat tersebut. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa hal nih, teman-teman. Yang pertama, kita akan menyimak materi tentang bakat, yaitu ada pengertian bakat, jenis-jenis bakat, terus cara mengetahui bakat dalam diri kita. Dan yang terakhir, kita akan bersama-sama untuk membuat langkah-langkah untuk mengembangkan bakat yang kita miliki. Nah, sekarang kita akan mulai memasuki tahap berikutnya, yaitu tahap inti. Saya harap teman-teman bersedia untuk menyimak dan mendengarkan penjelasan saya dengan baik ya. Apa kalian sudah siap? Tahu gak sih teman-teman bahwa bakat itu bukanlah sebuah potensi tunggal, melainkan sekelompok potensi yang bertingkat dan membentuk sebuah bakat. Nah, bakat baru muncul ketika dia mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya yang dapat mengembangkan bakat dari anak tersebut. Nah, sehingga perlu diketahui bahwa untuk mengembangkan bakat, maka diperlukan pelatihan-pelatihan untuk menggali potensi yang dimilikinya. Sebagai langkah awal, kita mengenali potensi diri, saya ingin mengajak teman-teman untuk menyimak penjelasan saya dulu ya. Jadi, bakat adalah kemampuan bawaan sejak lahir yang merupakan potensi atau kemampuan terpendam diri kita yang masih memerlukan pengembangan atau pelatihan sehingga menjadi suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Keterampilan khusus ini misalnya kemampuan berbahasa, bermain musik, melukis, memasak, dan lain sebagainya. Nah, jenis-jenis bakat itu ada apa aja sih? Yang pertama ada bakat akademis. Nah, bakat akademis ini contohnya kalian pintar dalam mata pelajaran tertentu di sekolah. Misalnya kalian jago banget nih matematika atau jago banget IPA. Nah, karena kalian jago itu, maka kalian akan merasa senang ketika menjalani atau mengikuti pelajaran tersebut. Terus yang kedua itu ada bakat kreatif. Bakat kreatif ini kalian punya segudang ide kreatif di otak kalian. Misalnya suka bikin kerajinan tangan dari barang-barang bekas atau hal-hal kreatif lainnya nih yang orang lain tuh nggak kepikiran hal tersebut, tapi kalian kepikiran aja gitu. Terus yang ketiga itu ada bakat seni. Bakat seni itu contohnya gimana ya? Kalian suka musik atau suka melukis atau suka gambar. Nah, berarti mungkin kalian berbakat loh di bidang seni itu. Yang keempat itu ada bakat sosial. Nah, kalau bakat sosial artinya kalian punya jiwa sosial yang tinggi loh. Suka membantu orang lain, senang jadi pendengar yang baik, terus suka dicurhatin juga sama teman-temannya, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu ada bakat kinestetik. Nah, kalau bakat ini ditandai dengan kamu yang cepat paham dengan mata pelajaran di sekolah, tapi aktivitas yang melibatkan fisik juga sangat berjalan loh. Contohnya kamu suka sama pelajaran di bidang olahraga.
Gimana sih cara mengetahui bakat yang kita miliki? Nah, aku punya 5 tips atau 5 cara supaya teman-teman bisa tahu bakat teman-teman itu apa sih sebenarnya. Tips yang pertama yaitu temukan hal yang disuka. Nah, seringkali kita menyukai beberapa hal secara sekaligus dan juga dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Maka dari itu, coba deh teman-teman temukan hal yang paling kalian sukai dan ingin dilakukan setiap saat. Dengan begitu, mungkin kalian bisa mengenal bakat yang dimiliki dengan lebih cepat. Yang kedua itu ada ikut tes bakat. Nah, cara ini mungkin cara yang paling mudah ya teman-teman, dan cepat juga dilakukan sama teman-teman, karena dengan mengikuti tes ini akan membantu teman-teman untuk memperjelas apa sih sebenarnya bakat utama yang ada dalam diri teman-teman, tanpa perlu bersusah payah untuk menggali sendiri. Yang ketiga itu sering lakukan hal baru. Nah, melakukan hal baru sama halnya dengan mencari pengalaman baru. Sering melakukan hal yang baru membantu mengenal kegiatan dan hal-hal yang sebelumnya mungkin gak pernah nih teman-teman lakuin. Contohnya, teman-teman gak suka renang, takut sama air, tapi karena teman-teman mau mencoba melakukan hal baru, hal yang belum pernah teman-teman coba sebelumnya, akhirnya pas nyoba berenang, ternyata teman-teman bisa nih berenang. Nah, itu kan sebuah pengalaman yang baru kan. Nah, yang keempat itu cari nilai plus dalam dirimu. Nah, percaya diri itu penting dan juga sangat diperlukan loh, sebab mereka yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi akan mudah dan pintar dalam menilai diri mereka sendiri. Apalagi melihat kelebihan dalam diri, itu gampang banget pasti. Nah, dengan mengetahui kelebihan diri, kamu sangat dekat dengan mengenal bakat dalam diri kamu. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, jangan pernah menyerah. Wajar kok jika teman-teman menemukan minat dan bakat dalam waktu yang lama, yang bertahun-tahun lamanya gitu. Tapi teman-teman gak boleh menyerah untuk mengetahui apa aja sih kelebihan serta kelemahan yang ada dalam diri teman-teman, dan juga bakat terpendam dalam diri teman-teman. Nah, setelah mendengarkan materi yang tadi sudah saya jelaskan, gimana teman-teman? Udah bisa belum menemukan bakat dalam diri kalian? Yuk, coba komen di bawah, bakat yang kalian miliki itu ada apa aja sih? Komen di bawah ya. Lalu, dari bakat-bakat yang sudah kalian tulis nih, mana sih bakat yang benar-benar kalian sukai, kalian sangat enjoy untuk dilakukan? Nah, mana dari bakat-bakat tersebut yang pengen kalian kembangkan? Komen juga ya di bawah. Nah, kalau udah, aku pengen tahu dong gimana cara teman-teman mengembangkan bakat-bakat tersebut. Misalnya nih, kamu punya bakat memasak. Nah, gimana sih cara mengembangkan bakat memasak tersebut? Kalau menurut aku, ikut kelas memasak. Dari situ kan kalian belajar teknik-teknik masak yang baru, terus resep-resep yang baru. Atau kalau nggak mau ikut kelas memasak, kalian juga bisa nyoba resep-resep makanan yang baru. Nah, dari situ skill memasak kalian kan juga jadi lebih terasa gitu kan. Nah, coba deh kalian komen di bawah langkah-langkah untuk mengembangkan bakat versi kalian tuh seperti apa sih? Komen di bawah ya, jangan lupa. Wah, gak berasa ya, kita udah di ujung kegiatan nih teman-teman. Gimana nih perasaan kalian selama mengikuti kegiatan hari ini? Kasih tahu dong di kolom komen perasaan kalian. Kalau senang jangan lupa di like dan subscribe ya. Nah, kita kan udah menggali bakat melalui materi yang telah saya sampaikan. Lalu teman-teman juga sudah merefleksikan diri teman-teman supaya teman-teman mampu mengenali bakat yang ada dalam diri teman-teman. Lalu teman-teman juga sudah membuat langkah-langkah versi kalian dalam mengembangkan bakat tersebut.
Nah, dengan demikian kita menjadi semakin yakin dan semakin paham tentang diri kita bahwa setiap individu itu pasti memiliki bakat dalam dirinya dan mampu mengembangkannya juga loh. Terima kasih ya teman-teman telah bersedia berproses bersama saya dari awal hingga akhir kegiatan hari ini. Semoga pembahasan yang saya berikan dapat menghadirkan insight dalam diri teman-teman dan bermanfaat juga bagi hidup teman-teman. Terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Dadah.